Berikutnya wa an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu berarti sepupu dengan Rasulullah. Karena Abbas itu pamannya Rasul. Nah, putranya Ibnu Abbas itu berarti saudara sepupunya Rasulullah. Qala Ibnu Abbas mengatakan itu saya pernah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dzata lailatin, suatu malam, berarti sholat jamaah. Fakumtu, kemudian saya berdiri an yasarihi, di samping kirinya Rasulullah. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memegang biroksi, kepala saya, maksudnya rambutnya, mewaroi, dari belakang saya, faja'alani an yaminihi, kemudian menjadikan saya berada di sebelah kanannya. Di Ibnu Abbas itu pernah satu malam menginap di rumah Rasulullah. Kalau tidak salah itu di rumahnya Sayyidah Maimunah. Itu bulenya siapa itu? Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah sendiri masih saudara sepupunya. Kata Ibnu Abbas, satu malam saya itu sholat bersama Rasulullah, kemudian ketika Rasulullah sudah takbir, saya ikut sholat, ngambil posisi di sebelah kiri. Maka kemudian Rasulullah memegang rambut saya. Di hadis lain disebutkan apa itu bajunya yang belakang. Ada riwayat mengatakan telinganya dijewer. Terus diseret untuk pindah ke sebelah kanan. Dan di hadis lain disebutkan fa'adaro, memutar. Saya ketika memahami hadis ini agak bingung. Bingung dalam arti prakteknya Rasulullah. Ketika sholat, kemudian Ibnu Abbas berada di sebelah kiri, jejer, jadi enggak di belakang, jejer dengan Rasulullah. Terus kata Ibnu Abbas, tangannya Rasulullah megang. Ada yang mengatakan telinga saya, ada yang rambut saya, ada yang mengatakan baju belakang saya. Kemudian saya ditarik oleh Rasulullah, ditaruh di sebelah kanan. Jadi saya bayangkan rada repot, artinya iya, kamu tergini ya. Lewat belakang Rasulullah, karena menghindari supaya tidak melalui depannya orang sholat. Nah, ada yang menjelaskan ketika Ibnu Abbas itu ditarik oleh Rasulullah, itu Rasulullah agak bergeser, maju sedikit, kemudian membelakangi Ibnu Abbas, baru Ibnu Abbas berada di sebelah kanan. Mungkin itu yang paling gampang. Jadi kalau gini terus ya rada angel. Yang paling gampang itu mungkin dipegang, kemudian Rasulullah maju bergeser, ini posisi pindah di
sebelah kanan. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih menurut Imam Bukhari dan Muslim. Yang bisa diambil dari kesimpulan hadis ini, yang pertama adalah etikanya orang sholat berjamaah itu kalau hanya berduaan antara makmum satu dan imam satu, maka sebaiknya posisi makmum itu berada di sebelah kanannya imam. Jadi itu sehingga Rasulullah ngajari Ibnu Abbas itu, karena waktu itu Ibnu Abbas masih kira-kira usianya itu antara 10 sampai 11 tahun. Dan saking semangatnya kepingin tahu kalau Rasulullah tahajud itu seperti apa. Terus kadang-kadang nginep di rumahnya Rasulullah. Nanti kalau Rasulullah sholat kemudian dia cepat-cepat wudu, terus ikut. Nah, ikut itu ngambil sebelah kiri, akhirnya dibenarkan oleh Rasul ditaruh di sebelah kanan. Sehingga menjadi pelajaran kita semua dari orang tua-tua dulu. Kalau kita sholat berdua, ya makmumnya berada di sebelah kanannya imam. Nah, agak mepet. Bahkan Ibnu Abbas tadi ketika bersama Rasul itu jejer. Kemudian ditarik Rasul ke belakang, maksudnya agar pindah dan posisinya tidak mendahului Rasulullah. Sehingga itu yang dijadikan dasar kenapa makmum itu tidak boleh muncul mendahului imam. Itu paling tidak di belakang sedikit. Tapi dari peristiwa ini ada yang mengatakan imam dan makmum jajar itu tidak apa-apa. Misalnya ada masjid, ada kadang-kadang paimamannya ini di sebelah sini ada pintu, pintunya nggak di depan, di belakang. Nah, takmir itu biasanya ada yang sholat di ruang takmir ini, lurus dengan imam. Nah, sehingga paling ya hanya selisih sedikit. Itu kalau menurut hadis ini nggak mampu. Saya kalau imami pas ada masjid yang model begitu, saya ngalahi maju sedikit supaya imam yang di sebelah kiri itu tidak sejajar dengan saya. Salah satunya yang begitu itu misalnya masjid Al-Hidayah di Walankerto, ada masjid Al-Ikhlas Ketintang, itu persis di lurusnya imam. Sehingga sajadahnya imam itu harus agak maju supaya takmir yang menggoni speaker dan sebagainya sholat di sebelah itu tidak sampai sejajar dengan imam. Nah, tapi andaikan sejajar, itu ada yang mengatakan boleh dasarnya karena hadis ini. Karena Ibnu Abbas waktu itu sholat sejajar dengan Rasulullah. Itu yang pertama. Jadi sebaiknya posisi di sebelah kanan imam. Yang kedua, gerakan-gerakan ringan dalam rangka membetulkan ibadah, membetulkan sempurnanya sholat, itu dianggap tidak membatalkan sholat. Rasulullah jewer kemudian memindahkan itu dalam rangka mendidik untuk kesempurnaan ibadah, sehingga itu tidak dianggap membatalkan sholat. Termasuk kalau ada gangguan. Dulu pernah saya jelaskan, ketika sholat kemudian ada imam masuk di mihrab, kemudian ada alat elektronik yang konslet misalnya, konslet, sedangkan imam tahu itu kalau tidak
ditarik atau tidak dimatikan akan membahayakan, ya dicabut aja. Ketika mencabut kabel listrik ya, yang konslet sedangkan dia dalam keadaan sholat, itu tidak sampai batalkan sholat karena menghadapi bahaya. Yang ketiga, dari hadis ini menunjukkan bahwa sholat tahajud berjamaah itu tidak diperbolehkan, walaupun Rasulullah tidak memberikan contoh secara terang-terangan. Kalau sekarang kan di program tahajud berjamaah misalnya setiap tanggal berapa, Rasulullah tidak sholat tahajud kemudian tahu-tahu Ibnu Abbas ini mengikuti berjamaah. Tapi Rasulullah yang nganggep biasa, sehingga itu yang dipakai dasar sholat sunnah yang tidak dituntunkan Rasulullah dengan cara berjamaah. Itu kalau sesekali dilakukan dengan berjamaah tidak apa-apa. Maka sekarang ini marak orang sholat sunnah berjamaah, terutama kalau Ramadan. Ramadan ada apa sholat kalau malam 21 ke atas itu ada apa sholat tasbih berjamaah, ada sholat macam-macam. Itu ada yang bilang tidak boleh, Rasulullah tidak pernah jamaah. Tapi berdasarkan hadis ini Rasulullah tidak mempermasalahkan ketika sholat tahajud kemudian Ibnu Abbas ikut berjamaah. Jadi ya boleh nanti dikiaskan ya sholat-sholat yang lain. Apalagi kalau sifatnya itu memberi motivasi atau memberikan pembelajaran. Jadi kayak anak-anak sekolah itu terus diajak sholat duha berjamaah. Itu ya pakai hadis ini dalam rangka mempelajari. Yang kedua, menggunakan hadisnya Ibnu Abbas ini masih ditolerir atau dianggap tidak ada masalah karena Rasulullah ketika sholat tahajud. Kalau Rasul tetap wajib tahajud, tapi Ibnu Abbas ini kan sunnah, kemudian berjamaah dengan Rasulullah. Sehingga kalau ada sholat tahajud berjamaah itu ya ada yang mengatakan tidak masalah. Termasuk sholat-sholat yang lain. Sekarang itu banyak begitu. Ada sholat duha berjamaah, ada sholat tasbih berjamaah, dan ada sholat-sholat apa lagi. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik maksudnya, radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sholat, fakumtu, kemudian saya mengikuti sholat, wayatimun qalfahu, dan ada satu anak yatim di belakangnya, wa Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim qalfana, berada di belakang kami. Muttafaqun alaih. Wallahu lil Bukhari. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Dalam Asbabul Wurud atau cerita latar belakang hadis ini diceritakan satu saat Ummu Sulaim itu kepingin memberikan jamuan kepada Rasulullah. Terus masak,
nggak tahu masak apa, pokoknya kepingin menjamu Rasulullah. Kemudian Rasulullah diundang untuk datang ke rumahnya, ya, makan malam lah istilah. Istilah sekarang diundang makan malam, dimasakkan. Kemudian setelah waktunya sholat, Rasulullah sholat. Makmumnya ada Anas bin Malik, terus satu anak kecil, yatim itu berarti masih anak-anak. Kemudian Ummu Sulaim, ibunya, ikut jamaah sekalian berada di belakangnya anak dan yatim tadi. Ya, berarti imamnya itu, makmumnya ada 3 macam. Rasulullah jadi makmum, jadi imam. Kemudian Anas dan yatim ini menjadi makmum. Yang Anas mewakili orang dewasa, yatim ini berarti mewakili anak-anak. Kemudian sebagai wakil ibu-ibu, Ummu Sulaim di belakangnya anak dan yatim tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Apa maksudnya yang bisa diambil dari hadis ini? Jadi orang sholat jamaah itu kalau makmumnya itu ada dewasa dan ada anak-anak. Tadi aturan kemarin kan makmum itu bapak-bapak, kemudian anak-anak, baru ibu-ibu. Ternyata di kasus hadis ini antara Anas bin Malik dengan yatim itu jejer, satu sop, sehingga tidak ada batasan yang bapak-bapak di depan, anak-anak di belakang. Ini dua-duanya satu sop. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anak itu dalam kondisi tertentu itu dibolehkan berada di dalam sop depan bersama bapak-bapak. Jadi kalau ternyata bapak-bapaknya males, gak datang-datang, yang ada itu anak-anak, ya tidak apa-apa, suruh menuhi sop yang ada di depan. Jadi tidak harus anak-anak di belakang. Kalau sopnya di depan itu kosong, ya diisi saja. Saya itu di Baitul Hamid sering begitu itu. Komat terus bapak-bapak ibadah, bono narik cilik-cilik, bapaknya males. Karena ada hadis itu biar kecil, biar datang duluan, kemudian sudah siap bapak-bapak itu ngenteni berangkat, ngenteni komat. Ini tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang protes ya dijalankan nanti. Ini iso teko awal bapak-bapak itu sehingga anak-anak biar ada tempat di belakang. Cuma kadang-kadang ya jadi wong akeh. Nah, ini menunjukkan bahwa anak kecil itu boleh berada di sop depan. Jadi Anas kemudian yatim itu satu baris. Kemudian yang kedua, dari hadis ini